Ayunan di hutan belakang rumah. Aku selalu suka berjalan sendirian ke hutan kecil di belakang rumah. Hutan itu tidak luas, tapi punya jalur setapak yang seakan hanya aku yang mengetahuinya. Di sana, udara berbeda, lebih sunyi. Tapi bukan sunyi yang menakutkan. Sunyi yang membuatku merasa cocok berada di situ. Seolah-olah hutan itu mengenalku. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, aku melihat sesuatu yang membuatku berhenti melangkah. Di bawah sebuah pohon besar yang akarnya mencuat seperti tangan tua, ada sebuah ayunan kayu gantung. Ayunan itu tidak pernah ada sebelumnya. Dan di atasnya, ada seorang perempuan duduk sambil mengayun perlahan. Rambutnya hitam dan panjang, bergerak bersama angin. Wajahnya cantik, tenang, tapi terlalu tenang. Dia tidak melihat ke arahku, hanya menatap kosong ke depan seperti sedang melamunkan sesuatu. Aku menahan nafas. Hantu, bisikku dalam hati. Tapi rasa takut itu aneh, tidak menempel. Justru rasa penasaran yang lebih kuat. Saat aku melangkah mendekat, dia menghilang. Bukan lari, bukan kabur. Menghilang seperti asap ditiup angin. Aku berdiri mematung. Takut, tapi ingin datang lagi. Pertemuan kedua. Keesokan harinya, aku kembali. Dan benar, ia ada lagi. Duduk tenang, ayunan bergerak pelan, meski tidak ada angin sedikit pun. Kali ini, ia menoleh. Mata kami bertemu. Dan untuk beberapa detik, dunianya sepi. Aku bahkan lupa bernafas. Dia tidak berbicara, tapi ada senyum kecil di sudut bibirnya, dan itu cukup untuk membuatku kembali lagi besok dan besoknya lagi. Alia. Hari-hari berjalan dan perlahan kami mulai berbicara. Namanya Alia. Suaranya pelan, tapi setiap kata darinya seperti tidak pernah terburu-buru. Suatu hari ia berdiri dan berkata, "Ikut aku ya." Aku menelan ludah, tapi aku mengangguk. Kami melewati jalur yang bahkan tidak pernah kulihat sebelumnya. Di balik rimbunan semak, tersembunyi sebuah rumah kayu sederhana. Di sana sepasang pria dan wanita menunggu. Wajah mereka hangat, terlalu hangat untuk sesuatu yang bukan manusia. Aku yakin, ini bukan keluarga biasa. Mereka terlalu tenang, terlalu damai. Mungkin mereka makhluk halus, tapi mereka baik. Mereka seperti keluarga. Dan anehnya, berada di dekat mereka membuat dada terasa rileks. Seperti pulang ke tempat yang seharusnya. Pengungkapan. Suatu sore ketika kami duduk di beranda dan langit berwarna oranye keemasan, Ibu Alia menatapku dengan cara yang berbeda. Ada sesuatu di matanya, semacam rasa iba yang ditahan. "Raffi," katanya lembut, "kau tidak pernah bertanya kenapa hanya kami yang menyapamu." Aku diam. Ayah Alia menyambung, "Tidak ada manusia lain yang menyapamu, kan?" Jantungku berhenti sejenak. Ingatan menyeruak tiba-tiba. Kapan terakhir kali aku berbicara dengan manusia lain? Kenapa rumahku terasa selalu kosong? Kenapa aku tidak pernah merasa lapar? Alia memegang tanganku. Hangat, hangat sekali. Sementara tanganku dingin. "Raffi," suaranya pelan. "Kami bukan makhluk halus seperti yang kau kira selama ini." Aku menatapnya, kebingungan. Ibu Alia menatapku dengan tatapan paling lembut yang pernah kulihat seumur hidupku. Atau setelah hidupku. Alam manusia dan roh berbeda. Namun terkadang kedua alam itu bisa bersinggungan, yang menyebabkan roh dapat melihat manusia dan sebaliknya. "Nak,
Kamu bukanlah manusia. Kenangan yang kembali. Hutan, pohon besar, suara patahan kayu, keras, lari, jerit ketakutan. Sesuatu menimpa, gelap, sunyi. Lalu aku bangun dan rasanya aku langsung berdiri begitu saja. Sejak saat itu, aku selalu berjalan di hutan. Tidak sakit, tidak lapar, tidak tidur. Aku tidak hidup. Aku tertahan menuju cahaya. Hari terakhir, Alia mengegang tanganku. Seperti biasa. Tapi hari itu, genggaman itu lebih erat. Kau tidak sendirian, Raffi. Kalau kau sudah siap, akan ada cahaya yang menjemput. Dan benar. Di antara pepohonan, cahaya muncul perlahan. Seperti pagi yang datang dari arah yang salah. Rasanya damai. Tidak menakutkan. Aku menatap Alia. Aku akan hilang. Alia menggeleng pelan. Bukan hilang. Pulang. Ayunan di belakangnya bergerak sekali saja meski tidak ada angin sama sekali. Seperti melambaikan selamat tinggal. Aku melangkah ke arah cahaya itu. Setiap langkah membuat tubuhku lebih ringan. Tidak ada lagi takut. Tidak ada lagi dingin. Dan ketika cahaya itu menyentuhku, aku tersenyum.